guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Febriana di YouTube channel aku, Feb Beauty Story. Jangan lupa buat like dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Bantu komen lagi supaya YouTube channel ini berkembang lagi dan mulai hidup lagi. Ternyata gue masih hafal sama openingnya, meskipun udah lama banget YouTube channel ini tuh nggak gue bikinin video. Sampai gue banyak banget di DM sama orang di Instagram ditanyain, "Kak, YouTube channelnya mau dijual atau enggak ya?" Enggak, YouTube channel ini nggak bakal gue jual. Dan kalau misalkan ada yang nanya, "Kak, kirain udah vakum dari dunia eyelash." No, gue masih menyukai dunia eyelash extension. Meskipun kalau untuk pemasangannya gue udah nggak pasang lagi ya, kecuali kayak temen deket banget yang kayak misalkan dia rela dari Jogja datang ke Jakarta demi untuk pasang eyelash extension, itu biasanya ya gue pasangin lah ya. Tapi kalau misalkan klien baru sih sementara ini gue lagi nggak dulu. Terus kalau misalkan untuk perkembangan dunia eyelash extension sekarang ya gue masih mengikuti juga. Tapi kalau misalkan ada yang nanya lagi, "Kak, kenapa sih nggak buka kelas-kelas lain kayak gitu? Kenapa sih bukanya tuh Korean Lash aja? Kenapa bukanya cuma single double aja gitu?" Karena menurut gue itu basic dan itu tuh dasar gitu. Kalau misalkan gue bukanya yang kelas profesional ya, misalkan kayak pemasangan ration, terus kayak pemasangan yang baru-baru, model-model sekarang gitu ya, kayak model-model anime, terus yang mau ngajarin basic eyelash extensionnya itu siapa gitu. Sedangkan kalau misalkan kalian sudah mempelajari basic eyelashnya dan kalian tuh bener-bener mengaplikasikan apa yang gue ajarin, itu sebetulnya kalian itu udah tinggal ngembangin aja ke model-model yang lain gitu loh. Kalau misalkan kalian nih basicnya aja udah paham, untuk berkembang ke Russian, untuk berkembang ke anime dan lain-lain tuh kalian tuh udah lebih mudah gitu loh. Jadi apa yang harus dipelajari itu basicnya. Kalau nggak ada orang yang mau ngajarin basicnya dulu, ya nggak akan tercipta lagi las artis yang bagus gitu. Jujur gue waktu pertama kali datang ke Jakarta, gue agak shock juga sama harga-harga eyelash extension di Jakarta. Di daerah itu harga eyelash extension itu yang paling mahal itu paling sekitar 300-400an. Ternyata tuh ada yang pasang sampai harga 900 bahkan jutaan. Dan beberapa yang udah gue pernah pasang gitu ya, gue pernah pasang 500.000 itu natural. Kalau natural di sini itu dipasangnya itu nggak full di semua bulu mata, yang penting tuh kayak bulu matanya kelihatan kalau lu tuh pakai eyelash extension gitu. Natural di sini tuh kayak gitu, dan itu harganya 500.000 dan menurut gua pemasangannya sampah gitu. Gua nggak jago banget juga, tapi saran gua ya, kalau misalkan lu udah jadi studio eyelash, kalau lu matok dengan harga yang semahal itu, menurut gue itu mahal ya, harusnya lu mengerjakannya juga dengan profesional gitu loh, dengan bulu mata yang bagus, dengan teknik pemasangan yang bagus gitu, lem yang bagus, pokoknya bahan dan tempatnya pun harus prefer gitu. Harga-harga kayak 185.000, 200, 300 itu juga masih ada, tapi menurut gue pemasangannya juga nggak lebih baik gitu. Makanya kenapa kalau misalkan ada yang nanya, "Kak, kenapa sih nggak buka kelas profesional aja kayak gitu, lagi-lagi buka kelasnya yang basic ya karena gue kepengen ngajarin orang-orang yang belum bisa dulu gitu. Kalau yang udah bisa silahkan kembangin, mungkin ikut kursus di tempat lain lagi, atau misalkan ikut private, atau misalkan tinggal buka-buka YouTube aja. Karena kalau menurut gue ngembangin itu lebih mudah ketimbang kalian yang memulai dari awal gitu. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas basic lagi, ini tentang alat ya, karena gue berkecimpung di dunia eyelash tuh dari 2017, bikin YouTube itu di 2020, sampai saat ini itu masih banyak banget juga yang nanyain gue, "Kak, alat bahannya tuh apa aja ya? Kak, kalau aku pakai pinset ini, Kak, kalau aku pakai bulu mata ini, Kak, kalau misalkan aku pakai lem ini." Ternyata masih banyak juga yang belum paham. Jadi kalau misalkan kalian ketemu sama video gue yang ini, tonton sampai habis, jangan di skip-skip, dan kalian juga bisa tonton video lain di playlist eyelash extension supaya kalian tuh lebih paham gitu. Kalau misalkan bosen, ya namanya belajar pasti bosen, gak apa-apa kok kalian ngedengerin video ini tuh sambil tidur atau bahkan ketiduran, itu gak apa-apa. Yang penting tuh ada yang nyantol di pemahaman kalian gitu. Nah, ini gue punya 5 pinset, ini dengan bentuk yang berbeda-beda, keruncingan yang berbeda-beda juga, dan fungsinya juga beda-beda. Gue akan memulai menjelaskan dari 3 ini, karena ini yang bentuknya hampir sama ya. Pinset yang ini gak kepake sama sekali. Pokoknya ini harga-harga yang murah-murah gitu. Kenapa nggak kepake? Karena ini tuh tumpul. Nih, nggak runcing sama sekali, ini tumpul. Kerapatannya juga nggak ada. Dan kalau misalkan buat nyabut bulu mata eyelash, ini nggak bisa sama sekali, kecuali misalkan kalian mau untuk pemasangan bulu mata instan kayak gini, yang untuk dipakai secara instan, buat kalian yang nggak sempet, misalkan nih mau ada acara tiba-tiba kayak nggak sempet buat pasang eyelash gitu ya, terus kalian juga nggak suka pakai bulu mata palsu yang
kayak sederet gitu. Kalian bisa pakai ini, itu bisa pakai pinset yang kayak gini. Dipakai di ini aja agak lumayan susah, apalagi kalau misalkan untuk nyabut bulu mata yang double atau bahkan Russian. Ini nggak kepake sama sekali. Jadi kalau misalkan kalian beli, ditawarin sama penjual yang pinset-pinset model kayak gini, itu jangan mau, meskipun harganya paling cuma 8.000, 5.000 kayak gitu. Jangan pernah pakai pinset kayak gini, karena ini nggak kepake sama sekali. Terus model pinset yang kayak gini, ini kelengkungannya itu hampir sama gitu ya, cuman yang ini dia agak siku, terus yang ini agak lengkung gitu ya. Ini sama-sama bisa dipakai karena runcingnya juga bagus, daya kerapatannya juga bagus ya. Kalau yang paling presisi itu dari Vetus Ori. Vetus Ori itu bentuknya presisi banget, keruncingannya bagus. Ini juga bagus nih. Ini digunakan untuk mencabut bulu mata yang single, double, 3D itu masih bisa ya. Single, double, 3D itu masih bisa, tapi ini tidak digunakan untuk mencabut bulu mata Russian. Ini nggak akan bisa. Kalau misalkan kalian cabut bulu mata Russian pakai ini, pasti bendelannya akan buyar gitu. Jadi untuk nyabut bulu mata yang kayak gimana? Contohnya yang single-single kayak gini. Ini kayak punyanya Nagaraku. Ya, pokoknya yang single, kalau single itu berarti yang diameternya itu 0.15, 0.20, 0.10 itu masih bisa. Kalau Russian tidak bisa. Jadi jangan pernah nyabut bulu mata Russian pakai pinset-pinset yang kayak gini. Ini untuk nyabut bulu mata yang single-single kayak gini. Selanjutnya adalah pinset yang ini namanya pinset siku, gue nyebutnya pinset siku ya. Nah, kalau kegunaan utamanya dari pinset siku ini adalah untuk mencabut bulu mata Russian ya. Kalau Russian itu biasanya diameter bulu matanya itu 0.05 sama 0.07. Kalau misalkan digunakan buat bulu mata single atau double atau 3D gitu atau Korean lace gitu, bisa nggak Kak? Bisa ya. Jadi ini salah satu pinset yang multifungsi sebetulnya, bisa untuk Russian, terus bisa untuk single double juga. Kalau misalkan dari awal latihan eyelash extension kalian menggunakan ini, jadi ini bisa juga nih dipakai untuk single double ataupun Russian gitu, atau untuk model-model yang lainnya gitu. Tapi kalau untuk misahin bulu mata asli bisa, tapi agak lumayan sulit gitu. Jadi saran gue sih kalau misalkan kalian pakai pinset yang siku ini dipakai aja untuk pencabutan bulu mata gitu ya. Jadi ini akan lebih multifungsi. Kalau misalkan kalian cuma mau beli 2 pinset aja, nggak mau nambah yang buat kayak Russian-nya gitu, ya udah langsung beli ini aja supaya tetap kepake, untuk single kepake, double kepake, 3D kepake, Russian juga kepake gitu. Nah, bedanya apa sama yang ini? Nih dari kelengkungannya aja udah beda ya gitu. Jadi ini agak ke bawah, kalau ini bener-bener nyiku. Kalau misalkan ini bisa untuk semua jenis bulu mata, kalau ini dia nggak bisa, cuma untuk single, double, maksimal yang 3D gitu. Contohnya bulu mata yang Russian itu kayak gimana? Yang kayak gini. Oke, yang diameternya itu 0.05 atau 0.07. Biasanya ini untuk bikin bulu mata Russian. Cara ngitungnya itu udah nggak, Kak berapa helai ya? Kalau Russian itu udah bukan helaian gitu, karena ini saking halusnya kita udah nggak bisa ngitung helaian. Jadi dia itu ngitungnya adalah seberapa banyak yang kita cabut gitu. Dari awal pemasangan sampai akhir itu harus konsisten. Misal di awal ini bendelan bulu mata, kalian tuh nyabutnya seruas jari ini, ya berarti dari awal sampai akhir itu kalian harus cabut seruas jari ini. Masih bingung? Oke, nggak apa-apa. Gue akan contohin masing-masing pinset ini kegunaannya untuk cabut yang model bulu mata kayak gimana supaya kalian akan lebih paham. Jadi stay tune di sini aja, tonton sampai habis, jangan di skip-skip supaya kalian makin paham tentang eyelash extension, oke? Dan yang perlu kalian ingat, perawatan pinset itu, pinset tidak boleh jatuh. Nih, gue kasih contoh kalau pinset jatuh, nih, keruncingannya akan tiba-tiba jadi kayak gini. Untuk bikin lurusnya lagi, ini bisa dilurusinnya begini nih. Nih pinset ini saling silang, jadi saling dimasukkan gitu. Yang posisinya rusak itu yang mau kita lurusin, berarti kita nariknya itu yang pinset yang buat ngebenerinnya ini. Ini yang akan terjadi gitu. Runcingnya akan rusak, terus kerapatan dia juga akan rusak gitu. Ini padahal jatuh cuma setengah meter aja, tapi langsung rusak begini. Nah ini gue udah punya 2 jenis bulu mata. Ini gue pakai dari Nagaraku dengan diameter 0.15. Terus kalau untuk yang atas ini gue pakai dari Yelick Bloom, dan ini yang diameter 0.05. Artinya ini untuk Russian dan yang ini untuk single dan double. Oke, gue akan mencontohkan ke kalian kalau misalkan perbedaan dari pinset yang tadi udah gue jelasin ya. Kalau yang ini, yang tadi gue bilang ini nggak ada fungsinya sama sekali. Mungkin untuk cabut single gitu-gitu tuh masih bisa, tapi kalau misalkan kalian mau bikin double, ini nggak rekomen sama sekali, karena buat nyabut double aja dia pecah. Nih, bahkan dia sulit banget tuh, nggak bisa karena ini kerapatannya tuh nggak ada
gitu. Kita pakai pinset yang ini ya. Dia untuk cabut single, of course dia akan lebih mudah. Nah ini untuk cabut double, dia juga bisa ya. Tuh, dia juga akan mudah. Untuk cabut 3D dia juga masih bisa. Terus kalau misalkan kalian mau cabut pakai ini single, pasti bisa karena kerapatannya juga bagus. Terus double, ini juga bisa. Tuh, dia cabut untuk yang double juga bisa. Terus kalau misalkan kalian mau 3D, cuman ini agak lebih sulit juga ya kalau untuk yang single double 3D pakai ini. Ini 3D juga masih bisa. Tapi fungsi utamanya adalah ini untuk cabut si Russian. Nah ini yang gue bilang, kalau misalkan untuk bulu mata Russian, kalian itu udah nggak bisa lagi ngitung berapa helai yang harus dicabut. Jadi udah ngitungnya tuh ketebalannya begini. Ini kalau misalkan kalian mau bikin tebalnya segini, nah guys, itu tadi perbedaan dari masing-masing tipe pinset. Semoga kalian paham, pelajari dulu step by stepnya. Kalau misalkan kalian masih bingung, silahkan kalian lihat video-video yang lainnya. Jangan terburu-buru untuk cepat-cepat bisa profesional ya. Latihan dulu dari yang paling dasarnya sampai kalian mahir, supaya nanti kalian untuk belajar ke tahap-tahap yang selanjutnya juga akan lebih mudah dan semoga membantu. Thank you.